sini, Roh Kudus diutus Bapa. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Oh, Kau Allah yang tinggi, Kau layak ditinggikan. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka
kami Tuhan, penuhi kami Yesus dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan selalu memberkati, menaungi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami tahu Tuhan kami manusia yang bersalah, manusia yang berdosa di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami memanjatkan doa-doa dan harapan kami pada saat ini, kami berdoa, ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dosa yang melihat video ini Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada, Engkau jamah apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan mereka, Engkau berikan jalan keluar. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi mereka jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ini harapan kami, ini doa kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah yang berbicara bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini harapan kami, ini doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Salam saudara-saudara seiman dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih bisa bertemu dengan saudara dan bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Febrianus Halawa. Saya asli orang Nias dan puji Tuhan pada saat ini saya pelayanan di Isa Al-Masih Pamulang. Jadi saya berada sekarang di Pamulang. Terima kasih, puji Tuhan. Tak berlama-lama, pada saat ini kita akan membahas ada suatu topik yang cukup menarik di dalam Alkitab yang pernah kita mungkin tidak pernah melihatnya dan tidak pernah membacanya, atau mungkin kita samar-samar, ya kita tidak tahu lah ya. Tetapi pada saat ini kita akan belajar tentang seorang hamba Tuhan yang cukup luar biasa di dalam Alkitab. Ya mungkin dalam Alkitab luar biasa semuanya para hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya. Ya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta karena katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima bagi kami, biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, bukankah kamu mengusir sendiri, membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa
aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan kepadaku, maka aku akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpa. Ya, puji nama Tuhan, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadi tema pada saat ini adalah Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat sejarah daripada Yefta ini, atau keturunan dari Yefta ini, atau dia ini berasal dari keturunan mana, kita dari ayat yang pertama dia menjelaskan di situ adalah Yefta adalah seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan sundal. Jadi perempuan sundal itu di zamannya hakim-hakim pada waktu itu, di zaman bangsa Israel, ya, itu adalah perempuan yang tidak benar, perempuan yang tidak menghargai tubuhnya sendiri, atau ibaratnya di zaman sekarang adalah perempuan murahan atau perempuan pelacuran. Ya, jadi itu sebanding dengan perempuan sundal pada waktu itu. Nah, jadi Yefta ini adalah anak perempuan sundal. Nah, jadi saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita bisa memahami bagaimana pola pikir masyarakat pada waktu itu melihat Yefta pada waktu itu, ya. Jadi dia melihat terasa terkucilkan, terpinggirkan, teralihkan, terbanyaklah, maksudnya dia itu sudah banyak terternya, maksudnya banyak yang menjadi pengecualian baginya. Contohnya itu bukan anak orang yang baik, gitu kan. Jadi dia itu terasingkan, ya. Jadi dia terasingkan jadinya. Namun di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yefta itu adalah seorang pahlawan yang gagah dan perkasa. Jadi di ayat yang selanjutnya itu saudara-saudaranya yang anak kandung dari istri sahnya si Gilead ini tadi, si bapaknya, ya, mengusir si Yefta. Dia mengatakan bahwa pergilah, ya, kamu tidak mendapatkan hak milik harta waris yang dimiliki oleh ayah mereka sendiri. Jadi dia diusir. Lalu Yefta apa yang dia buat? Dia tidak mau melawan. Dia tidak melawan. Kalau di zaman sekarang kita kan, ya berarti kita akan melawan karena kita juga darah daging dari ayah kita sendiri. Namun bukan perempuan yang sah. Tapi setidaknya kalau di Indonesia itu memiliki hak asasi manusia. Jadi masih bisa ada hukum-hukum perbandingan. Nah, pada zaman itu tidak ada istilah seperti itu. Tetapi Yefta lalu pergi. Pergi kemana? Dia pergi ke tanah Tob, yang di mana? Di sana ada apa? Di situ ada para petualang-petualang, perampok-perampok pada waktu itu. Tetapi Yefta tidak pernah luput daripada segala suatu perkara dalam hidupnya. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-11 menjelaskan bahwa di ending dari ayat ini menjelaskan bahwa dia itu bersyukur kepada Tuhan, membawa segala perkaranya di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini, apakah kita sama dengan Yefta pada saat itu? Kalau kita diusir dari rumah karena kita bukan keturunan anak yang sah, apakah kita langsung pergi? Apakah kita bisa bersyukur? Mungkin yang ada di dalam diri kita itu bersungut-sungut. Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Aku anak yang tidak diharapkan, ya kan?
Tetapi Yefta tidak berkata seperti itu, bos. Dia berkata, saya bersyukur dengan keadaan saya. Ya kan? Dia bersyukur dengan keadaannya pada saat ini. Makanya pada waktu itu dia pergi. Maka dia bisa menjadi berkat dengan orang-orang di lingkungannya. Ya kan? Dia bisa menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya. Karena Tuhan bukan melihat engkau keturunan mana, engkau keturunan raja, engkau keturunan apapun itu, engkau keturunan penguasa. No, Tuhan tidak melihat itu, bos. Tuhan melihat nih hati, ya, hati. Kalau hatimu tulus untuk Tuhan, maka Tuhan akan memakai kamu dengan luar biasa. Katakan amin. Ya, jadi saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi lalu selanjutnya Yefta pergi. Ya kan? Pergi ke tanah Tob. Lalu setelah ada permasalahan di bangsa mereka pada saat itu, yaitu Bani Amon menyerang mereka, ya kan? Menyerang mereka, menyerang para tua-tua Gilead pada waktu itu, ya kan? Apa yang dilakukan mereka? Ya, mereka datang kepada Yefta. Weh, kamu taruh muka di mana? Ya kan? Muka taruh mana, bos? Kalau kita sudah mengusirnya, terus kita datang lagi minta pertolongannya. Malu dong. Nah, itulah manusia. Manusia terkadang tidak tahu malu, walaupun dia yang bersalah, tetapi dia tidak mau minta maaf. Tuh. Ya. Jadi makanya di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati. Ya. Jadi marilah kita bersyukur dengan keadaan kita pada saat ini. Kita keturunan orang tua yang sah. Kita bersyukur banget. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau memberikan aku orang tua yang sah. Itu luar biasa di dalam hidup kamu. Tapi bagaimana nasib anak-anak yang haram? Ya, dibilang anak-anak haram ya. Zaman sekarang. Ya, anak-anak pelacuran, anak-anak aborsi, anak-anak yang lahir di luar menikah. Bagaimana keadaan mereka? Apakah saudara pernah melihat mereka? Jangankan kau melihat mereka, orang pengemis di pinggir jalan saja, lu datang saja, nyosor aja, jalan aja. Tidak sedikit pun kamu punya hati untuk membantu mereka. Nih, para anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu sebenarnya, mereka itu bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus, ya, kalau saudara orang Kristen pasti meneladani Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus itu tidak memilih-milih, tidak memilah-milah siapapun dan apapun yang ada di hadapannya, apapun yang ada di depannya, dia akan menolong dan membantunya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita pernah melakukan hal yang sama dengan seperti Tuhan Yesus? Jangan pernah saudara mengaku bahwa saudara orang Kristen kalau tidak pernah bisa membantu orang lain. Jangan pernah mengatakan bahwa Anda adalah orang Kristen kalau Anda masih belum bisa memaafkan orang lain. Yefta, dia memaafkan. Dia sakit, ibaratnya kalau kita secara pribadi kita diusir, orang datang lagi. Mau datang nggak? No ya. Kemungkinan secara manusia dan logika itu tidak mungkin. Tetapi Yefta apa yang dilakukannya? Dia memaafkan orang-orang itu. Bahkan dia memimpin pula. Luar biasa ya. Jadi Tuhan tidak memandang bulu yang dipakai Tuhan. Jadi jangan pernah, talenta saya banyak, saya pujian penyembahan luar biasa. No, Tuhan bukan melihat itu coy. Tuhan itu melihat hati lu gitu ya. Tuhan melihat hatimu. Hatimu untuk Tuhan atau untuk manusia dong gitu kan. Motivasinya apa gitu. Datang sama Tuhan motivasinya apa? Untuk hatimu atau untuk Tuhan. Nah, makanya orang Kristen itu kalau pergi ke gereja motivasinya salah. Ya kan ngapain? Pamerin baju lah, pamerin gelang lah, pamerin fashion lah, pamerin gaya rambutnya lah, model rambutnya lah, sepatunya lah, dan semua hal-hal mewah dalam hidupnya. Nah, Tuhan tidak melihat harta bendamu, bos. Tuhan melihat hati lu, hatimu. Kalau hatimu tertuju sama Tuhan, tanpa kamu meminta dan kamu mengucapkan pun doa-doamu, Tuhan sudah tahu dan menyiapkan yang terbaik untukmu. Amin. Jadi jangan pernah merasa takut ya. Jadi ya anak-anak Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan jangan pernah takut coy. Ya. Karena hamba Tuhan itu adalah luar biasa, ya kan?
hamba Tuhan itu alatnya Tuhan. Jangan pernah bermain-main dengan beliau gitu kan. Sekali dia negur kamu, fine. Kamu marahin dia nggak apa-apa, fine. Tapi sekali dia berdoa sama Tuhan, santai, siap-siap lu. Tuhan yang berhadapan samamu, gitu kan? Ya, kalau mungkin dia yang berhadapan samamu secara langsung, mungkin fine-fine saja. Oh, kita bisa menjawabnya, bisa menyapanya atau bagaimana gitu kan? Tapi kalau dia datang sama Tuhan dan berdoa untuk kamu bertobat, nggak apa-apa kalau Tuhan langsung memaafkan kamu. Kalau tetapi Tuhan langsung tegur kamu, cungkil kamu, cubit kamu sedikit, ping, rasain, ya. Jadi jangan pernah mengucilkan orang-orang yang anak-anak haram atau anak-anak sundal. Ya. Namun pada waktu itu, apa yang dilakukan Yeftah? Ya. Dia adakan kesepakatan. Ya. Saya akan menolong Anda, tetapi Anda harus bisa menjadikan saya pemimpin. Ibaratnya ada feedback, ya, ada responsibility atau ada imbalannya. Karena dia berintegritas, coy. Dia sudah diusir, ya kan? Dia sudah diusir. Tapi dia juga memiliki jiwa yang perkasa. Orang-orang yang perkasa, seorang pemimpin itu memiliki integritas di diri. Ya. Seorang hamba Tuhan itu memiliki integritas diri. Makanya kita para hamba Tuhan juga jangan kita bisa dibodohi gitu kan. Yeftah pada saat itu dia apa? Tawar menawar gitu kan. Oke, fine, saya akan bantu kau. Ya, baiklah, saya akan membantumu. Tetapi kamu harus bisa menjadikan saya pemimpin. Setelah saya akan memenangkan. Tetapi pada waktu itu, kalau orang lain berkata begitu kan, mungkin dia merasa bangga. Oh, saya bisa disegani gitu kan. Saya gagah, saya perkasa. Jadi dia merasa sombong, dia merasa luar biasa dalam hidupnya. Tetapi setelah itu, apa yang dilakukannya? Dia menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi poin yang kedua yaitu seorang hamba Tuhan memiliki pertama, seorang hamba Tuhan memiliki jiwa yang rendah hati. Yang kedua, ya, seorang hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan, ya, yaitu memiliki integritas diri. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur pada saat ini bisa mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa jangan pernah menganggap rendah orang lain. Ya. Marilah kita bersama-sama. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita sesama Kristen atau seiman atau seperjuangan, sepekerjaan, walaupun dia orang Muslim atau orang Buddha, Konghucu dan apapun itu, I'm fine, bertemanlah dengan mereka, ya, berteman dan jadilah berkat. Kalau mereka minta pertolongan, tolonglah, ya, tolong dengan ikhlas dan tulus. Karena Tuhan, sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita, tapi Tuhan turun tangan. Dia tidak membiarkan saudara begitu saja. Tetapi Tuhan datang untuk membantu saudara dan saya. Amin. Jadi jangan pernah khawatir. Makanya dalam hidup kita, mari kita belajar bersama-sama bahwa kita jangan pernah menganggap rendah orang lain. Makanya Tuhan, ya, ciri khas Tuhan itu memakai orang yang rendah hati, bukan orang yang tinggi hati. Ya, jadi marilah kita belajar bersama-sama bahwa menjadi para hamba Tuhan itu bukan hal yang mudah. Tetapi hati kita yang harus dibentuk oleh Tuhan Yesus. Ya, marilah kita belajar bersama-sama bahwa, ya, kita belajar bahwa Yeftah ini adalah seorang hamba yang luar biasa. Dia seorang hamba yang bisa menjadikan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Dia seorang pahlawan, dia seorang yang gagah perkasa, dia memiliki integritas diri, ya, dia memiliki wibawa, ya, dan dia memiliki hati nih,
Rendah hati dia coy, ya. Dia rendah hati. Jadi kunci di dalam kehidupan adalah rendah hati. Jadi marilah kita belajar seperti Yefta yang memiliki sikap yang rendah hati. Oke, jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa memberkati saudara dan saya, dan bisa menyembuhkan dan bisa memulihkan hati saudara. Jadi mari kita belajar bahwa kita harus menghargai satu sama yang lain. Ya, demikian yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang Yefta Tuhan. Dia menjadi hamba yang luar biasa, bisa menjadi hamba yang semakin meningkat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami seperti hamba-Mu Yefta ini, memiliki sifat yang rendah hati walaupun dia dikucilkan sebagai anak yang haram, anak yang sundal, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memakai dia karena hatinya sangat rendah Tuhan. Ya Tuhan, demikian juga kami. Pakai kami menjadi alat-Mu. Berikan kami hati yang rendah hati Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, bisa menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian harapan kami, ini doa kami, ini pujian kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar menjadi berkat kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami berdoa dimanapun saudara-saudara kami ini mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kalian terus memberkati mereka, mengayomi mereka, melindungi mereka, dan menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan dalam hidup mereka dan memberikan jalan keluar dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami yakin dan percaya, pada saat ini mungkin mereka dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh. Pada saat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur kuasa Yesus. Engkau menyembuhkan mereka, memulihkan kehidupan mereka, dan menjadikan berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, tentang Nabi Yefta Tuhan Yesus, tentang hamba-Mu Yefta ya Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini Engkau pulihkan kehidupan kami menjadi seperti hamba-Mu ini Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi orang-orang yang rendah hati, para hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, anak-anak Tuhan yang rendah hati, agar kami bisa menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini harapan kami yakin dan percaya Tuhan mengabulkan doa-doa dan permohonan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ini harapan kami, ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya Febrian Nusalawai, saya undur diri dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.